Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Eni Wahyu Suryanti selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi serta kawan-kawanku semuanya yang saya banggakan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang persamaan dasar akuntansi atau disebut juga transaksi persamaan akuntansi yang akan disampaikan oleh kami. Yang pertama yaitu saya Mahmudatul Hima serta yang kedua Muhammad Fajrin Abdullah. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas dengan 3 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian persamaan dasar akuntansi, yang kedua komponen persamaan dasar akuntansi, serta yang ketiga yaitu bentuk persamaan dasar akuntansi. Nah, yang pertama yaitu pengertian persamaan akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi atau persamaan akuntansi merupakan sebuah persamaan matematis yang menyatakan hubungan antara komponen-komponen dalam akuntansi yang disebut dengan akun, misalnya harta, liabilitas, kewajiban, ekuitas, atau modal. Nah, harta, kewajiban, modal itu merupakan sebuah komponen persamaan akuntansi ya. Nah, persamaan akuntansi ini digunakan untuk mengetahui hubungan dan posisi atau penempatan antara aset harta dan pasifa. Pasifa itu liabilitas atau kewajiban, ekuitas atau modal. Nah, adapun rumusnya yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, atau harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Sertakan harta, hutang ditambah modal. Nah, adapun tahap dalam menganalisa transaksi yaitu yang pertama menentukan komponen laporan keuangan yang terpengaruh. Yang pertama harus ada untuk menentukan. Terus yang kedua menentukan nama akun dari komponen laporan yang terpengaruh. Serta yang ketiga yaitu menentukan akun yang didebit dan akun yang dikredit beserta jumlah rupiahnya. Nah, next. Yang kedua yaitu pembahasan tentang komponen persamaan dasar akuntansi. Nah, komponen persamaan dasar akuntansi itu ada 3. Yang pertama yaitu aktiva, yang kedua kewajiban, serta yang ketiga modal. Yang dijelaskan di pengertian. Nah, aktiva itu sendiri merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan seperti kas, piutang usaha, piutang wesel, perlengkapan, biaya-biaya dibayar di muka, peralatan, gedung, tanah, dan lain-lainnya. Nah, aktiva itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, aktiva tetap itu sumber-sumber yang dapat dicairkan dalam jangka pendek seperti kas, bank, piutang dagang, perlengkapan motor, persediaan barang dagang, biaya dibayar di muka. Pokoknya aktiva lancar itu yang digunakan dalam jangka pendek dan berwujud serta cepat habis. Kalau aktiva tetap itu aktiva yang berwujud dalam bentuk siap pakai dan berguna dalam jangka panjang, seperti bangunan, kendaraan, peralatan kantor, mesin, tanah, saham, dan sebagai berikut. Aktiva tetap itu yang tidak berwujud seperti pinjam nama atau franchise. Pasti kalian sudah paham kan? Nah, yang kedua yaitu liabilities atau kewajiban. Nah, kewajiban itu merupakan utang perusahaan kepada pihak lain yang harus segera dibayar, seperti hutang usaha, hutang bank jangka panjang, dan lain-lainnya. Nah, hutang lancar itu di dalam liabilities atau kewajiban itu ada 2 juga, hutang lancar dan hutang jangka panjang. Nah, hutang lancar itu yang jangka pendek, sedangkan hutang jangka panjang, namanya juga jangka panjang berarti dengan jangka panjang. Nah, kalau hutang lancar yaitu seperti hutang dagang, uang muka penjualan, biaya yang harus dibayar.
Nah, sedangkan hutang jangka panjang yaitu seperti hutang hipotek atau yang menjaminkan barang yang tidak bergerak atau pinjaman gadaian. Nah, yang terakhir yaitu owner's equity atau modal pemilik. Nah, merupakan pemilik perusahaan yang ditanamkan dalam perusahaan. Pencatatan modal dalam balance sheet gantung bentuk perusahaan. Untuk perusahaan perorangan dicatat modal disertai dengan nama pemiliknya. Sedangkan perusahaan perseroan ditulis modal saham dan laba tak dibagi atau laba ditahan. Kalau perusahaan perorangan sendiri itu pasti dicatat namanya, tapi kalau perusahaan perseroan itu modal dan labanya itu kayak ditahan atau bisa digunakan ke hal lainnya. Baik, cukup sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Fajrin Abdillah. Kepada saudara dipersilakan. Baik, terima kasih disampaikan kepada Saudari Mahmudatul Himma atas pemaparan materinya. Saya akan melanjutkan untuk materi yang ketiga, yaitu bentuk persamaan dasar akuntansi. Umumnya, persamaan akuntansi digambarkan dalam bentuk satu rangkaian akun T. Sisi kiri akun dinamakan debit dan sisi kanan dinamakan kredit. Guna akun ini adalah mempermudah melacak pekerjaan yang sedang dikerjakan. Nah, bentuk T itu seperti ini. Jadi, ini judul buat teman-teman mau melacak pekerjaan yang mana. Misalkan untuk laporan per 31 Januari mungkin. Nah, ini sisi kirinya sebagai debit, sisi kanannya sebagai kredit. Dalam persamaan akuntansi yang telah dijelaskan, rumus umumnya itu adalah harta sama dengan hutang ditambah modal. Nah, bentuk rumus itu tuh bisa diubah ke bentuk lain, misalnya menjadi hutang harta dikurangi modal, atau modal sama dengan harta dikurangi hutang. Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus ini itu dengan melihat dari soalnya, apa yang dicari dan apa yang telah diketahui. Agar tidak bingung, langsung saja masuk ke contoh soalnya. Budi Setiawan merupakan pemilik usaha Indojaya Grosir, di mana merupakan usaha perseorangan. Pada pembukuan 31 Desember 2018, Indojaya mempunyai aset 500 juta dan kewajiban 200 juta. Pakailah persamaan akuntansi dan hitunglah jumlah ekuitas pemilik per 31 Desember 2018. Yang kedua, hitunglah ekuitas pemilik per 31 Desember 2018 jika diasumsikan aset naik 220 juta dan kewajiban turun menjadi 30 juta. Nah, kan di sini yang diketahui adalah aset. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa aset itu adalah harta. Kewajiban adalah hutang, ekuitas pemilik adalah modal. Nah, jadi langsung saja dimasukkan ke dalam rumusnya. Tadi diketahui asetnya 500 juta. Lalu punya kewajiban atau hutang 200 juta dan yang ditanya adalah ekuitas pemilik. Maka dari itu ekuitas pemiliknya turun, 500 juta juga turun. Nah, karena kan kewajiban itu 200 juta, hutangnya 200 juta. Turun ke arah kanan menjadi yang awalnya positif di sini menjadi negatif. Maka dari itu 500 juta dikurangi dengan 200 juta sama dengan 300 juta. Langkah selanjutnya adalah yang 2019, sama kita masukkan ke dalam rumus, karena ini adalah asumsi aset naik, berarti positif 220 juta. Lalu kewajibannya turun, hutangnya turun menjadi 30 juta, minus 30 juta. Maka dari itu
aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Sama dengan yang tadi, asetnya 220 juta, kewajibannya 30 juta, dan ditambah ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik atau modalnya turun, 220 juta turun, minus 30 juta, turun ke kanan berubah menjadi positif. Maka dari itu 220 juta ditambah 30 juta sama dengan 250 juta. Nah, untuk menghasilkan 2018 dan juga 2019, maka dijumlahkan ekuitas 31 Desember 2019, jumlah yang diperoleh tadi yang pertama 300 juta, ditambah jumlah yang kedua ekuitas pemilik adalah 250 juta. Sehingga 300 juta ditambah 250 juta adalah 550 juta. Nah, ketika teman-teman bingung nih, misalkan ini naik turun jadi positif atau negatif, maka teman-teman bisa menggunakan rumus yang ini. Jadi, teman-teman bisa menyesuaikan. Misalkan, tadi kan ini mencari ekuitas pemilik itu adalah modal. Maka rumusnya harta dikurangi hutang. Kita masukkan yang pertama. Harta atau aset diketahui pertama 500 juta. 500 juta, hutangnya 200 juta, maka harta dikurangi hutang, hartanya 500 juta, dikurangi hutangnya 200 juta. 500 dikurangi 200 juta, 300 juta, sama. Yang kedua, asetnya naik 220 juta, lalu kewajibannya turun 30 juta. Yang dicari ekuitas pemilik atau modal, maka yang dipakai harta dikurangi hutang. Harta aset diketahui naik 220, positif 220, dikurangi kewajibannya atau hutangnya turun 30 juta. Maka 220 juta dikurangi min 30 juta. Maka sama dengan modalnya 220 juta ditambah min ketemu min tadi menjadi positif. Maka 220 juta ditambah dengan 30 juta sama dengan 250 juta. Sehingga teman-teman bisa menyesuaikan nih kalau salah bingung dengan pemindahan-pemindahan negatif positifnya, maka teman-teman bisa menggunakan rumus yang seperti ini. Tinggal menyesuaikan apa yang telah diketahui dan juga apa yang dicari. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pelaporan persamaan dasar akuntansi bisa teman-teman periksa di makalah. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan kepada kami selaku pemateri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.